Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Kak Hendra. Kami dari kelompok 4 kelas APBTO I1. Di sini kami akan melanjutkan progres kami mengenai Random Forest, di mana kami mengambil jurnal yaitu Forecasting Global Sustainable Energy from Renewable Source Using Random Forest Algorithm. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai metodologi dan uji coba yang dilakukan pada jurnal tersebut. Yang mana pada proses sebelumnya kami telah menjelaskan mengenai pendahuluan dan dataset yang kami gunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini akan langsung ke bagian materials and methods. Oke, sekarang kita ke bagian materials and method. Di sini ada flowchart. Ini untuk menentukan alur proses yang akan dilalui untuk penelitian ini. Jadi di flowchart ini yang pertama itu kita di sini melakukan data selection, kemudian pre-processing dari cleaning data dan lain-lain, kemudian model training dan juga menentukan model training dan juga model tuning. Kemudian lanjut ke model evaluation. Terus di sini kita cek apakah errornya itu di bawah satu. Kalau misalkan errornya di bawah satu, maka bisa lanjut ke finish. Sedangkan jika errornya tidak di bawah satu, maka akan dilakukan feature selection dan kemudian kembali ke model training dan juga tuning. Kemudian baru ke model evaluation lagi dan cek lagi dan seterusnya. Oke, next untuk di sini ada data description. Jadi dataset ini digunakan pada di penelitian ini yang digunakan itu adalah Global Data on Sustainable Energy 2000 sampai 2020. Jadi di dataset ini berisikan 3.649 record dengan 21 variabel atau kolom yang bisa dilihat di sebelah kanan. Kemudian next. Oke. Untuk data processing di tahap ini dilakukan pembersihan data yang terdiri dari yang pertama, jika kolom itu memiliki missing value kurang dari 30%, maka nilainya akan diisi dengan rata-rata atau imputation. Dan juga jika kolom memiliki lebih dari 30% missing value, maka kolom tersebut akan dihapus. Dan setelah melakukan pembersihan dilakukan yang diperoleh itu 3.649 record dan 20 variabel atau kolom. Terdapat yang satu di mana kolom yang dihapus itu kolom density. Kemudian semua variabel kategorikal di encoding menjadi numerik. Kemudian data akan di-split menjadi 80% untuk data training dan juga 20% untuk data testing. Kemudian analisis awal dilakukan menggunakan person correlation untuk melihat hubungan antar variabel dan mendeteksi fitur yang berlebihan. Hal ini dilakukan agar keputusan yang tepat dapat diambil untuk pemilihan fitur yang paling relevan. Oke, kemudian fitur selection untuk mendapatkan variabel paling relevan terhadap target digunakan dua metode. Yang pertama itu metode coefficient korelasi dan juga metode mutual information regression. Untuk metode coefficient korelasi ini mengidentifikasi variabel yang memiliki korelasi tinggi satu sama lain. Variabel-variabel yang berkorelasi tinggi akan dipertahankan sementara yang lainnya akan dihapus. Kemudian untuk metode mutual information regression ini mengukur tingkat ketergantungan antara variabel terhadap variabel target. Variabel akan diberi peringkat berdasarkan nilai mutual information yang bisa dilihat di gambar. Oke, kemudian masuk ke random forest for renewable energy prediction. Metode random forest regression ini digunakan untuk memprediksi jumlah listrik dari sumber energi terbarukan. Random forest adalah algoritma ensemble berbasis bagging atau bootstrap aggregating yang menggabungkan banyak pohon keputusan atau decision trees untuk meningkatkan akurasi. Setiap pohon dilatih untuk menggunakan subset acak dari data pelatihan atau bootstrap sampling.
Kemudian prediksi akhir merupakan rata-rata dari semua pohon untuk regresi. Keunggulan dari random forest ini yang pertama mengurangi overfitting dengan menggabungkan beberapa model, kemudian tahan terhadap data bising dan nilai ekstrim, kemudian mampu menangani hubungan non-linear antar variabel. Baik, selanjutnya adalah risk and discussion. Jadi pada percobaan ini itu dia memprediksi apakah dengan random forest itu hasilnya baik. Jadi di sini itu ada dicari. Tadi kan udah mencoba dengan kita menyeleksi fitur-fitur menggunakan Pearson correlation dan tanpa Pearson correlation. Di sini bisa dilihat itu kita bisa membandingkannya dengan untuk nilai MAA, MAPE, dan R2. Di sini ada yang before feature selection, kemudian di sini itu after feature selection-nya itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada correlation coefficient method. Kemudian ini nggak pakai, yang multiple regression method ini nggak pakai. Kemudian ini tuh dibandingkan apabila dipilih 3 fitur itu berapa, 12 fitur itu berapa, 11 fitur itu berapa, dan 10 fitur itu berapa. Dan ternyata yang hasilnya paling baik itu di with 13 highest rank features. Jadi dengan 13 fitur itu hasilnya tuh paling baik. Dilihat dari mana? Dilihat dari nilai R2, di mana dia itu nilainya eh, lebih besar. Mohon maaf, yang 11 rank. Yang 11 highest ranking fitur, jadi dia itu 0,998. Dia paling besar dan nilai MI-nya itu paling kecil. Jadi dia yang dipilih. Kemudian selain itu bisa dilihat di sini itu scatter plot before feature selection. Jadi dia itu nggak berkesinambungan, tidak lurus. Jadi dia menyebar ke beberapa arah. Sedangkan setelah pemilihan dengan feature selection itu uh, fitur-fiturnya dia searah, jadi dia tidak menyebar. Kemudian selanjutnya, selanjutnya juga dari penelitian-penelitian sebelumnya itu kita bandingkan juga yaitu dengan algoritma long short term memory like GBM, sequence GRU, L method. Kemudian selain itu ada ANN yaitu artificial neural network, super vector regression, dan random forest regression. Jadi pada random forest regression ini tuh hasil penelitian ini, sedangkan hasil-hasil yang lain itu dilihat dari jurnal-jurnal yang lain. Bisa dilihat random forest itu nilainya sebesar 99,88% dan MAPE-nya 0,21. Dan ini untuk baca perbandingan dari algoritma-algoritma tersebut. Uh, Baik, kesimpulannya dari penelitian ini itu menegaskan pentingnya peramalan energi terbarukan dalam menghadapi krisis energi global, perubahan iklim, serta keterbatasan sumber daya fosil. Dengan memanfaatkan algoritma random forest regression, model yang dikembangkan mampu memberikan hasil prediksi dengan akurasi sangat tinggi, yaitu R kuadratnya yaitu 0,998 dan tingkat kesalahannya itu rendah, yaitu MAP-nya itu sekitar 0,21. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis ensemble learning dapat secara efektif, yaitu mengidentifikasikan pola dan hubungan antar variabel energi global, menghasilkan prediksi yang akurat dan stabil terhadap potensi energi terbarukan, mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan energi berkelanjutan oleh pemerintahan dan lembaga terkait. Namun demikian, penelitian ini juga mengakui beberapa keterbatasan seperti yaitu ketergantungan pada kualitas dan kelengkapan data, tantangan dalam memodelkan sifat fluktuatif sumber energi terbarukan, dan keterbatasan cakupan data yang belum mencakup faktor penyimpanan energi dan manajemen grid secara langsung. Untuk penelitian lanjutnya disarankan agar yang pertama menggunakan data real-time dari berbagai wilayah, mengintegrasikan faktor penyimpanan energi, kondisi cuaca, dan kebijakan energi lokal, dan yang terakhir mengembangkan model hybrid machine learning agar agar lebih tangguh terhadap ketidakpastian data dan perubahan pola energi. Jadi secara keseluruhannya studi ini tuh membuktikan bahwa random forest itu merupakan metode yang andal dan efisien untuk memprediksi potensi energi terbarukan global
serta dapat menjadi dasar penting bagi upaya transisi menuju sistem energi yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.